Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan Universitas Sarmulia Banjarmasin, yang mana kami sedang melakukan penelitian tugas akhir yang beranggotakan yang pertama Jenny Kiantoro, kemudian yang kedua Desi Bertauli Sombing, kemudian yang ketiga Dewi Rianti, keempat Mahdianti, kelima Munawarah, keenam Switriani Pirdasari. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi mengenai bantuan hidup dasar atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR adalah pertolongan pertama pada henti jantung untuk mengembalikan sirkulasi dan pernapasan. Tindakan ini dilakukan melalui kompresi dada yang efektif dengan atau tanpa bantuan napas. Pada orang awam, American Heart Association memperkenalkan metode hand-only CPR, yaitu kompresi dada tanpa ventilasi, yang lebih praktis bagi masyarakat umum. Pelaksanaan CPR secara cepat terbukti meningkatkan peluang kelangsungan hidup korban dibandingkan tanpa pertolongan. Adapun tujuan dari CPR yaitu yang pertama mengembalikan sirkulasi darah, kemudian yang kedua mempertahankan aliran oksigen ke otak dan organ vital, kemudian yang ketiga mengembalikan fungsi pernapasan secara spontan, kemudian yang keempat mencegah kerusakan otak akibat kekurangan oksigen, kemudian yang kelima meningkatkan peluang kelangsungan hidup korban. Adapun indikasi dilakukannya CPR yaitu yang pertama, korban tidak responsif atau tidak sadar, yang kedua, tidak bernapas atau napas tidak normal, yang ketiga, tidak teraba denyut nadi, yang keempat, terjadi henti jantung, yang kelima, henti napas atau tidak ada pernapasan, yang keenam, situasi darurat seperti kecelakaan, tenggelam, atau serangan jantung mendadak, yang ketujuh, kolaps atau pingsan mendadak. Adapun kontraindikasi dilakukannya CPR yaitu yang pertama, terdapat tanda kematian pasti seperti rigor mortis atau luka fatal yang tidak dapat diselamatkan. Kemudian yang kedua, adanya perintah do not resuscitation dari tenaga medis atau pihak berwenang. Kemudian yang ketiga, lingkungan tidak aman seperti kebakaran, listrik atau kondisi berbahaya lainnya. Kemudian yang keempat, korban sudah dalam penanganan tenaga medis profesional. Untuk prosedur pelaksanaan CPR, yang pertama, pastikan lingkungan aman. Aman lingkungan, aman penolong, aman pasien. Kemudian, periksa respon korban dengan cara cek kesadaran korban dengan panggil atau tepuk bagian bahu korban, bu, apakah Anda baik-baik saja? Lalu selanjutnya minta pertolongan. Yang pertama, minta bantuan orang sekitar. Yang kedua, hubungi layanan darurat 119. Yang ketiga, ambil AED jika tersedia. Kemudian, menurut AHA, langkah CPR yang pertama, cek pernapasan dengan melihat pergerakan dinding dada korban selama 5-10 detik. Jika korban tidak bernapas, segera mulai CPR. Adapun langkah melakukan hand-only CPR yaitu yang pertama, benar dalam penempatan tangan. Menempatkan tangan di tengah dada sepertiga dada bagian bawah dengan jari saling bertaut. Kemudian yang kedua, memberikan kompresi dada dengan kedalaman 5-6 cm untuk orang dewasa, setidaknya 23 dari 30 kompresi. Lalu yang ketiga, menjaga ritme kompresi 100-120 kali per menit dengan catatan 100-120 kali per menit per 5 siklus. Lalu untuk satu siklusnya sama dengan 30 kompresi tekanan CPR. Kemudian yang keempat, harus dilakukan dengan chest recoil, yaitu tulang dada kembali ke posisi alami atau netralnya saat fase dekompresi CPR berlangsung. Lalu yang kelima, evaluasi setiap 2 menit, observasi keadaan korban dengan cek pernapasan. Kemudian yang keenam, jika belum ada tanda napas, lanjutkan kompresi hingga bantuan medis datang. Selanjutnya, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai materi bantuan hidup dasar atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk diskusi. Jika ada pertanyaan, sekian, terima kasih. Wah, aku baru 3, udah gitu, dosennya susah ditemuin. Sih belum sih, aku kan ada semangat untuk pegang skripsi. Kenapa? Bu, ayo Eci, kita pindahkan ibunya ke tempat yang lebih aman. Ayo, Fir. Baik
Ci, ini sudah di tempat yang aman. Oke Firda, ayo kita posisikan pasiennya dalam posisi tenang di tempat yang keras dan datar. Apakah ibu baik-baik aja? Baik Eci, pasien tidak ada respon, minta tolong hubungi ambulans dan bawakan AED dan BVM jika tersedia. Baik Firda. Halo, telah ditemukannya wanita tidak sadarkan diri di Universitas Sari Mulia, Gedung B. Tolong untuk bawakan AED dan juga BVM jika tersedia. Selanjutnya, cek pernapasan korban dengan melihat pergerakan dinding dada korban selama 5-10 detik. Evaluasi setiap 2 menit, observasi keadaan korban dengan mengecek pernapasan.